Pasal 236, Penghinaan Lambang Negara. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas salah satu aturan penting dalam menjaga kehormatan negara, yaitu Pasal 236 tentang penghinaan terhadap lambang negara. Yuk, kita kupas secara singkat tapi jelas. Pasal 236 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang merendahkan, menghina, merusak, atau memperlakukan lambang negara secara tidak semestinya. Yang dimaksud lambang negara mencakup bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghinaan yang dimaksud tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa ucapan, perilaku, serta konten digital seperti video atau postingan di media sosial. Intinya, segala tindakan yang dianggap merendahkan martabat lambang negara termasuk pelanggaran pasal ini. Beberapa contoh tindakan yang termasuk penghinaan lambang negara antara lain: 1. Mengoyak, membakar, atau menginjak-injak bendera merah putih dengan sengaja. 2. Mengedit gambar Garuda Pancasila untuk tujuan mengejek atau merendahkan. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya secara tidak pantas, misalnya mengganti lirik menjadi sesuatu yang melecehkan. 4. Menggunakan lambang negara untuk kepentingan komersial tanpa izin, seperti menjual produk berlogo Garuda tanpa prosedur resmi. Semua tindakan ini bisa dikenai sanksi sesuai aturan hukum. Berdasarkan ketentuan pidana yang mengatur lambang negara, pelanggaran pasal 236 dapat dikenakan pidana penjara maupun denda. Umumnya, sanksi untuk penghinaan lambang negara dapat berupa 1. Pidana penjara hingga beberapa tahun, sesuai tingkat pelanggaran. 2. Denda dalam jumlah tertentu, yang bisa meningkat jika penghinaan dilakukan di ruang publik atau media sosial. 3. Dalam kasus yang lebih berat, pelaku bisa dikenai tindakan tambahan, seperti kewajiban meminta maaf secara terbuka atau penghapusan konten. Tujuan hukum ini bukan hanya menghukum, tetapi menjaga martabat simbol-simbol negara. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus. Seorang pemuda membuat video di media sosial yang menampilkan dirinya menggunakan bendera merah putih sebagai alas duduk. Video itu viral dan menuai kecaman. Tindakannya dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap bendera negara. Setelah dilaporkan, pemuda tersebut diperiksa oleh pihak kepolisian dan dikenai dugaan melanggar pasal 236 karena memperlakukan bendera secara tidak pantas. Dalam contoh lain, seorang kreator digital mengedit lambang Garuda Pancasila menjadi bentuk kartun yang merendahkan, lalu mengunggahnya dengan caption bernada mengejek. Aksi tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap lambang negara, dan ia kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tindakan merendahkan lambang negara, baik sengaja maupun tidak, bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Teman-teman, pasal 236 bukan hanya sekadar aturan hukum. Pasal ini mengingatkan kita bahwa lambang negara bukan benda biasa. Bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya adalah simbol perjuangan, identitas, dan harga diri bangsa. Semua itu hadir karena pengorbanan para pahlawan dan perjalanan panjang bangsa kita. Di era digital seperti sekarang, kita semua punya peran besar dalam menjaga kehormatan simbol-simbol negara. Satu postingan, satu video, atau satu tindakan kecil bisa menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Karena itu, sebelum bertindak atau membuat konten, mari kita pikirkan lagi, apakah tindakan ini menghargai atau justru merendahkan lambang negara? Jadi, yuk kita sama-sama membangun budaya saling menghargai, lebih bijak dalam berperilaku, dan lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Mulai dari hal kecil, kita bisa memberi contoh yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.